Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Kita ini bisa lebih baik karena kita tidak pernah berhenti mencoba. Yang kita perlu lakukan adalah jangan down, jangan berhenti atau tinggal dalam kegagalan. Gagal normal, tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, pasti apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai. Dan apapun yang kita kerjakan pasti berkembang. Apapun yang kita kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Pasti akan produktif dan berhasil disertai Tuhan. Yang kedua, kita belajar ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh. Mereka ikut Tuhan tapi tidak mau bayar harga. Dia gak mau do extra mile. Matius pasal 25 ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa gadis yang bijaksana itu mau extra mile. Bukan cuman bawa pelita, tapi dia udah siapkan cadangannya. Dia tahu resiko apa yang terjadi. Dia mau ekstra mile. Lebih baik bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini, dia bersenang-senang dulu. Akhirnya bersusah-susah kemudian. Dia maunya nyaman, gak mau bayar harga. Padahal Yesus sendiri berkata kepada murid-murid dan kepada kita dalam Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan, kita harus berani bayar harga. Nyangkal diri, nyangkal artinya kita berani menomorduakan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Di mana kita pikul salib artinya problem yang Tuhan izinkan kita pikul bersama dengan Tuhan. Jangan komplain. Artinya, ayo do extra mile. Sekalipun kita masih belum mendapatkan kelegaan. Gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh itu tidak mau bayar harga untuk mengampuni ketika disakiti. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan, khotbah Yesus yang terbanyak itu bicara soal pengampunan. Bahkan khotbah pendeta terbanyak di gereja juga bicara tentang pengampunan. Jika kita sebagai anak Tuhan tidak mau mengampuni, jangan jadi pengikut Kristus. Buat apa kita jadi pengikut Kristus? Kenapa? Hal yang basic, yang dasar soal pengampunan aja kita nggak mau lakukan. Gimana kita bisa melakukan perintah Tuhan yang lain? Belajar bayar harga untuk kita bisa ngampuni. Karena orang-orang berhasil adalah orang-orang bisa menang terhadap sakit hati. Dia bisa memberkati musuh-musuhnya. Banyak orang-orang percaya itu ikut Tuhan yang tidak mau bayar harga untuk bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Kita ini bisa lebih baik karena kita tidak pernah berhenti mencoba. Yang kita perlu lakukan adalah jangan down, jangan berhenti atau tinggal dalam kegagalan. Gagal normal, tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Saya ini orang yang paling banyak melakukan pelanggaran atau kegagalan. Gak usah jauh-jauh. Waktu saya doain orang sakit pertama kali itu mati. Padahal saya udah berdoa dalam nama Tuhan. Saya udah persiapkan doa pribadi. Sebelumnya saya juga udah sungguh-sungguh punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Berdoa buat orang sakit mati. Berdoa buat orang sakit yang kedua mati. Orang sakit yang kelima mati. Tapi walaupun saya orang yang punya banyak kegagalan, banyak kesalahan, saya juga adalah orang yang mau bangkit dari kegagalan. Saya adalah orang yang mau berjuang. Saya gak mau kegagalan mengambil keuntungan dalam kehidupan saya. Saya harus ambil keuntungan dalam kegagalan. Yang saya lakukan, saya gak pernah berhenti untuk mendoakan orang. Karena semakin kita latihan, semakin tajam, semakin produktif. Dan yang terjadi waktu saya berdoa buat orang ke-50 mati dan orang ke-99 mati. Waktu saya berdoa buat orang yang ke-100 sembuh, 102 sembuh, 103 sembuh, 104 sembuh, 105 mati lagi. Dan puji Tuhan hari ini lebih banyak sembuh daripada mati. Saya juga ingat waktu saya khotbah pertama kali, saya terbata-bata, materi sudah selesai, saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan, waktu masih ada 30 menit lagi. Saya nangis di mimbar. Ibadah hancur dan rusak. Saya pernah saksikan hal ini. Saya adalah orang demam panggung. Saya adalah orang yang bukan pintar berbicara, tapi saya juga adalah orang yang mau berjuang untuk bangkit dari kegagalan. Bayar harga. Malam hari itu saya mulai latihan bicara di depan bantalan guling. Setiap hari 2 session. 30
3 bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali. Bayangkan 1 hari 2 kali menyampaikan firman Tuhan di depan bantal guling dan kaca. Maka 3 bulan kemudian 180 kali saya sudah bicara. Kalau saya sudah bicara 180 kali gak pinter-pinter kan keterlaluan. Ditambah urapan Tuhan, saya menyampaikan dengan kegigihan dan kemantapan berbeda. Kuncinya adalah bayar harga. Banyak orang percaya tidak mau bayar harga di tengah-tengah kesibukan untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Padahal waktu dengan Tuhan merupakan waktu yang terindah. Waktu dengan Tuhan merupakan waktu di mana Tuhan bisa mentransfer kemampuannya kepada kita. Mentransfer nilai-nilainya, karakternya dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, waktu kita bergaul sama Tuhan, itu yang dimana firman Tuhan katakan kasihnya baru tiap pagi dicurahkan di hati kita. Yang membuat kita panjang sabar, membuat kita rendah hati, yang membuat kita menguasai diri, yang membuat kita gak sombong, membuat kita memiliki karakter Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, ayo bayar harga. Kalau kau bisa bayar harga untuk kesibukanmu, kau bisa bayar harga untuk Tuhanmu. Dengan bergaul dengan Dia, makan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan. Kenapa hidup kita gak efektif? Karena kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, pasti apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai. Dan apapun yang kita kerjakan pasti berkembang. Apapun yang kita kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Pasti akan produktif dan berhasil disertai Tuhan. Kita mau berhasil tapi kita gak mau bergaul sama Tuhan yang gak pernah gagal. Gimana? Mau berhasil. Banyak orang Kristen yang tidak mau bayar harga untuk komitmen di sebuah komsel agar bisa dibimbing, agar bisa dibukakan pikiran mereka yang sempit. Tidak ada orang berhasil tanpa mentor. Gak ada Michael Jordan tanpa Bill Jackson. Gak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Tidak ada Yosua tanpa Musa. Tidak ada Elisa tanpa Elia. Tidak ada Timotius tanpa Paulus. Semua orang berhasil dalam Alkitab adalah orang-orang yang punya komunitas, yang dimentor. Kenapa kita gak rendah hati untuk kita bayar harga, mengambil komitmen untuk kita ikut komsel? Kebetulan di masa pandemik di tahun 2020 kemarin ada 5 pasangan yang mau bercerai. Tapi puji Tuhan mereka ikut komsel. Mereka kemudian didoakan, dikuatkan, dikonselingkan, didampingi, di follow up. Dan 5 keluarga ini tidak jadi bercerai. Berarti kita bisa melihat keputusan keliru bisa berubah ketika mereka dapat pandangan dari orang yang ada di depannya. Perceraian-perceraian yang terjadi, kegagalan-kegagalan yang terjadi sebetulnya bisa dicegah seandainya kita punya orang-orang yang bisa memberitahu. Kuncinya adalah kita rendah hati dan mau bayar harga untuk dimentor di sebuah komsel. Banyak orang percaya tidak mau bayar harga untuk menolong orang lain ketika dalam keadaan pas-pasan. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 40, jika ada orang mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Artinya keadaan susah bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang. Kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita memberkati orang. Kita bisa beri ekstra mal. Kalau orang itu minta baju, kita kasih jas kita kasih yang terbaik. Dan inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Dalam keadaan susah, dalam masalah yang besar, dalam keadaan kekurangan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang membuat Tuhan mencurahkan hujan kasih karunia-Nya buat mereka. Amazing, luar biasa. Ini bikin hati Tuhan pecah. Dalam keadaan susah, engkau masih nolong orang. Dalam keadaan kekurangan, engkau masih bantu orang. Dalam engkau membutuhkan, engkau masih bantu mereka kena korban bencana. Ini bikin hati Tuhan pecah. Karena bayar hargamu membuat Tuhan meninggalkan singgasananya, taktanya, dan segera memberkati engkau. Banyak orang Kristen tidak mau bayar harga untuk kerja excellent ketika dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5:41, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Artinya kalau engkau digaji 5 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 20 juta. Jadi jangan komplain, jangan menggerutu, jangan bermalas-malasan. Ngapain saya kerja ekstra mal, saya digaji kecil. Harusnya kita tuh kerja ekstra mal, walaupun kita digaji kecil seperti kita digaji 2 kali lipat. Bikin bosmu malu kalau engkau tuh digaji rendah. Bikin bosmu tuh gak enak kalau engkau tuh kerja excellent. Seandainya bosmu tidak menghargai, mata Tuhan terbuka. Dia bisa kirim orang untuk menarik kau kerja di tempatnya.
Yang kita perlu lakukan adalah kita nggak usah komplain, kita nggak usah bermalas-malas, do the best. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau yang kecil aja engkau nggak setia, bagaimana Tuhan mau kasih gajimu yang besar?